Dengan adanya Ustadz Ahong sekarang ini perspektif santri yang dulu ada perspektif seperti itu bisa berubah. Tinggal buka YouTube. Iya. Ternyata berdakwah nggak harus menikahi anak kiai dan punya pesantren gitu. Kalau gue sih ya gue tahu diri gitu, mau nikahin anaknya kiai kan, gue siapa gitu. Iya. Nah biarkan Ning itu yang kecewa ngeliat gue. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita kembali kedatangan tamu yang istimewa di meja redaksi. Jadi dulu itu saya saat di pesantren dulu masih ngaji bersama. Beliau senior saya jauh banget. Jauh banget. Bahkan saya belum masuk ke Darsun sebenarnya waktu itu, masih istilahnya itu santri ngetes muntasib kalau bahasa di Darsun. Jadi dulu kita satu usroh, satu kelompok belajar. Beliau ini suka ngajarin saya kalau saya nggak tahu makna dari bacaan kitab yang sedang dikaji itu. Nah ternyata kemarin dapat kabar di TV, lihat di TV kalau beliau ini sudah dapat penghargaan, bos. Wow. Penghargaan dari Ma'arif Award 2020. Siapa dia? Ini dia, Ustadz Ahong. Jadi ceritanya gimana bisa masuk TV gitu? Tiba-tiba masuk TV itu gimana ceritanya, Ustadz? Ya emang awalnya memang nggak kebayang ya. Ya emak gitu, bapak juga pada sedih kan. Kok kayak reality show Indosiar gitu ya? Kayak penghargaan Oscar itu. Ya enggak, ketika tim datang memverifikasi nih sebenarnya Ustadz Ahong nih udah pantas belum gitu, karena kan masih muda dan lain sebagainya. Kata bokap juga bilang gitu ya, pas didatengin tim dari Ma'arif itu, Bapak nih gimana nih kalau misalnya seandainya Ustadz Ahong nggak dapat penghargaan gitu. Ya orang bokap ya, bapak bilang ya memang Ustadz Ahong nih masih terlalu muda sebenarnya gitu, masih terlalu muda. Terus juga kalau diberikan penghargaan ini ya nanti ke depan takut nggak konsisten gitu kan, berdakwah yang bermanfaat untuk umat banyak ini. Cuman ya kalau misalnya dia dapat gitu, ya alhamdulillah sebagai orang tua tentu seneng dong, bangga, apalagi di kampung gitu kan. Orang kampung gimana kan kalau ada yang masuk TV gitu. Aslinya mana emang? Hah? Aslinya mana? Ya kalau gue sih lahir Jakarta sebenarnya. Lahir Jakarta. Beda. Iya, cuman bokap Pemalang, nyokap kan Indramayu gitu. Hibrid. Iya, hibrid lah. Cuman ada keturunan ini juga, ada darah Cina gitu. Cuman asli ya berarti dia? Iya, cuman nggak tahu nih terputusnya di mana gitu. Cina Indramayu kan banyak juga tuh di sana. Cuman nggak tahu terputusnya di mana nih. Kalau Habib itu kan biasanya ada silsilahnya. Nah ini nggak ada yang ngurusin silsilahnya. Nggak ada yang nyata. Iya, nggak ada yang nyata tuh. Mengkote itu. Jangan-jangan kalau dicatat gitu masih ada ini kan tokoh Cina siapa tuh? Cheng Ho. Cheng Ho. Iya, jangan-jangan kan, gua nggak tahu gitu kan. Jangan-jangan ini saudara sama Jackie Chan juga. Jackie Chan, Jet Li. Nah, terus panjang verifikasinya, ada banyak nominator juga, ada 12-an gitu dari luar pulau dan lain sebagainya. Nah, kebetulan satu-satunya yang bergerak di dunia digital itu ya Ustadz Ahong dengan tim gitu, ada tim Al-Bukhari Institute, gua megang bincangsyariah.com, itu kan istiqomah dari mulai lillahi ta'ala gitu kan. Ya kita emang tulus, gua seneng ini nulis gitu kan, seneng nggak seneng di zona nyaman gitu. Aturan kan kalau gue pernah ini juga kan di Badan Bahasa Kemendikbud, pernah kerja di sana. Kalau misalnya mau di zona nyaman kan enak aja, udah tinggal di sana dapat gaji bulanan. Tapi kan nggak kayak gitu. Terus ya ini kita ngembangin bincangsyariah.com selama 5 tahun, kita belajar apa yang nggak ada di pesantren dulu gitu. Ya teknologi dan lain sebagainya, gimana supaya website Islam yang ramah ini bisa muncul di Google di halaman-halaman pertama gitu sih bro. Tapi dulu awalnya siapa yang pertama kali mendaftarkan?
Apa karena ada survei dari tim Ma'arif sendiri atau memang orang yang mengajukan Ustadz Ahong untuk menerima penghargaan itu? Nah, kira-kira siapa orangnya? Nah, siapa nih yang bertanggung jawab? Behind the scene. Udah Hengki, calon manajer Ustadz Ahong. Ternyata kru kita juga. Diem-diem dari tadi dia. Menghanyutkan. Ya, jadi bukan hanya saya sendiri ya, ada beberapa orang teman-teman juga yang memang mengajukan Ustadz Ahong untuk menjadi nominator Ma'arif Award. Ya, salah satunya juga Misbah ya, yang pertama kali tahu informasinya, kemudian dia, karena kan di situ harus ada beberapa form pernyataan yang harus diisi, kelayakan segala macam, dan itu memang dari awal Misbah yang mengerjakan. Nah, setelah proses itu dari awal kan kita cuman coba kirim juga kan, kayak ya untung-untungan lah, karena kan gitu ya. Ya kita tahu itu kan penghargaan yang sangat bergengsi dan juga ya ada banyak juga mungkin senior-senior yang ikut di situ, dan kita juga secara umur juga kan masih muda. Tapi waktu itu kami yakin kalau ini kita bisa dapat, itu paling tidak gerakan yang kita bangun selama ini itu bisa tersosialisasi dengan baik, artinya bisa menginspirasi banyak orang, karena yang kita lakukan ini kan memang mungkin bagi sebagian orang nggak dipandang penting. Nah, tetapi dengan adanya penghargaan seperti ini, apa yang dilakukan oleh Ustadz Ahong misalkan di bidang syariah itu bisa dianggap oleh publik luas itu lebih penting dan pengaruhnya juga besar gitu. Dan itu kan terbukti setelah Ustadz Ahong dapat penghargaan, itu orang juga pada akhirnya mulai sadar. Makanya kami sangat berterima kasih kepada Ma'arif ya, terutama karena ya apa yang mereka lakukan itu secara tidak langsung menurut saya sudah mensupport dakwah digital yang memang saat ini lagi tren gitu. Karena kalau menurut saya Indonesia ini ke depan seperti apa ya tergantung dengan siapa yang mengisi konten di internet saat ini gitu. Ya kalau dulu kan dari beberapa penelitian misalkan Pak Azra gitu kan menyebut bahwasanya Islam Indonesia ini kan Islam kosmopolit. Ya Islam yang terbuka gitu, Islam yang inklusif, karena memang ulama-ulama dulu kosmopolit. Mereka belajarnya kan memang ke Timur Tengah segala macam, di masa itu sudah sangat maju kan, jadi nggak heran kalau karena mereka bertemu dengan banyak orang segala macam, pulang ke Indonesia yang mereka bawa bukan plek ajaran di situ ke sini kan, tapi dilakukan kontekstualisasi dulu dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga ya makanya nggak heran kan pesantren itu lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat gitu. Nah sekarang pertanyaannya ya saya sendiri memahami kalau pesantren tidak mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman ya bisa jadi akan ditinggalkan. Nah makanya ya sekarang sudah terbukti kan banyak orang yang justru lebih nyaman belajar itu lewat HP gitu, lewat media sosial, YouTube, website. Nah kalau ini tidak ada yang mengisi, terutama dari kalangan santri, ya kita jangan kaget nanti kalau tiba-tiba pola beragama masyarakat kita jadi berubah gitu kan, yang awalnya terbuka terhadap perbedaan pendapat jadi tertutup, kaget melihat orang yang berbeda dan segala macam. Makanya apa yang dilakukan Ustadz Ahong yang sudah dirintis kemudian juga dibantu ya oleh Ma'arif dan media-media untuk mempopulerkan itu, menurut saya itu menjadi angin segar lah untuk kita sebagai konten kreator di dalam bidang keislaman untuk terus semangat menyuarakan apa yang sudah kita rintis gitu. Terus kenapa memilih nama Ahong? Itu Mungkin tadi. Ya, Gue dari ini nih, dari gue sekolah dulu nyantri gitu di Babakan Ciwaringin Cirebon, terus sampai di Darussunnah. Itu dipanggilnya sama teman-teman Ahong terus gitu. Bahkan masih di pesantren dulu kita manggilnya Kang Ahong. Iya, karena mata gue sipit. Nah itu dia, sayangnya nggak ada tim pencatat gitu kan. Kalau ada kayaknya gue bisa ini kan Cheng Ho gitu, siapa tahu kan. Sayangnya nggak ada. Darah sampai penyebar Islam di Cina ternyata. Iya, siapa Jeffrey tahu gitu kan. ya. Nah itu terus bahkan gue waktu di ini ya
di Cirebon itu kan nyantri. Jadi di sela-sela nyantri itu kursus bahasa Inggris kan, di LIA namanya. Jadi jauh tuh dari Cirebon dari Babakan ke kota itu kan jauh, naik elep gitu. Naik elep sejam lah perjalanannya. Ya bahkan pas gua masuk sono disangkain mualaf gitu. Oh. Mualaf. Iya. Kirim mailing sial saya. Nih, gitu. Jadi ya makanya apa ya yang pas nih. Kalau Ahong doang nggak ada ustadznya kan takut sangkain petinju kan. Ya gua tambahin tuh ustadz. Gua bukan mengustadkan diri untuk sombong-sombongan. Nah, biar kalau Ustadz Ahong tuh orangnya ya yang alumni Babakan, yang alumni Darussunnah gitu. Jadi bukan Ahong petinju gitu. Jadi apa namanya pertama kali mendapatkan kabar bahwa tim Ma'arif memilih Ustadz Ahong sebagai peraih penghargaan itu gimana perasaannya? Iya, awalnya kan gua kira dari sekian banyak nominator itu ya adalah 3-4 gitu kan. Yang dapat tuh biasanya kan 2000 berapa ya? 2016 itu kalau nggak salah ada 4 nominator, 2018 yang memang 1. Nah, yang 2020 dihubungin sama tim Ma'arif Institute gitu. Ntar ini ya tanggal 13 November taping di Metro, di Metro TV gitu dan lain sebagainya. Emang ada berapa Mas peraih Ma'arif Award ini? 1 doang gitu, Ustadz Ahong doang gitu. Oh, berarti gua satu-satunya yang dapat Ma'arif Award 2020. Berarti gitu. kategorinya memang cuma 1 aja ya? Biasanya kan Ya, penghargaan ada banyak kategori. itu memang kategorinya ya yang selalu menyuarakan pluralisme dan lain sebagainya itu sesuai dengan brandingnya Ma'arif Institute. Itu sama semuanya kategorinya, tapi kadang berdasarkan kelayakan itu Dewan Juri memilih hanya 1 untuk tahun 2020 gitu. Tapi ada nggak perasaan, kok bisa sih gua yang menang gitu? Padahal awalnya mungkin insecure duluan melihat nominator Iya sih. yang Layak lain apa gitu. enggak gitu. Iya, gua juga Kayak kaget. itu ngambil power, layak apa enggak gitu. Ya kaget aja pas dikabarin apalagi satu-satunya kan kaget gitu. Kaget ya nggak kebayang, nggak mimpi juga, nggak berharap juga, tahu-tahu ada yang daftarin. Terus dewan jurinya juga kan top tuh, ada Prof. Renal Kasali dan lain sebagainya. Bisa jadi di tetangga gua ada guru TK misalnya, dia kebetulan di sana tuh banyak guru-guru yang Islamis gitu. Islamis itu artinya anak kecil perempuan memang ini ya membiasakan berkerudung, oke, bagus itu ya. Tapi dikala misalnya dia lagi olahraga, masa harus pakai kerudung yang panjang-panjang dan lain sebagainya. Iya, buat anak kecil cewek gitu. Gitu ya. Iya, jilbabisasi. Padahal kan itu berbahaya dan memang ini kejadian ininya dia jatuh keserimpet jadi berdarah kepalanya. Itu gitu. Nah, artinya lu kok kayak gitu banget sih Islamnya. Perasaan tetangga gue yang dapat Ma'arif Award yang mondoknya lama gitu, nggak kayak gitu-gitu banget Islamnya gitu. Nah ini jadi kalau banyak yang tampil gitu, ustadz-ustadz yang model kayak gini tampil, iya. Jadi role model di ini lihat gitu, gitu. Nah, Ma'arif Institute ini kan lembaga Muhammadiyah ya sebenarnya. Nah, Ustadz Ahong ini sebenarnya NU apa Muhammadiyah? Afiliasinya kemana nih? Ya kalau secara amalia kan kita juga sama juga, FPI, NU gitu kan sama tuh. Ya secara ini ya kita tahlilan dan lain sebagainya. Di pesantren kebetulan kiai-kiainya NU gitu kan. Nah, tapi pas di Darussunnah ini walaupun kiai kita Kiai Ali Mustafa Yakub, tapi dia juga merangkul semua golongan gitu ya. Nah, pengennya sih gue walaupun NU gitu bisa masuk ke semua golongan gitu. Nah, tantangannya apa sih menjadi Ustadz Ahong itu tantangannya? Sebelum diberikan penghargaan menjadi nominator Ma'arif itu kan pasti punya suka duka, tantangan-tantangan yang mungkin bisa jadi buat pendakwah pemula itu akan bikin mereka down gitu. Mungkin itu bisa diceritakan. Ya keterbatasan sih ya. Keterbatasan ekonomi, keterbatasan ya misalnya peralatan buat syuting dan
berbagai macam keterbatasan. Cuman keterbatasan itu bukan menjadi suatu penghalang gitu ya. Ya yang ada aja dulu gitu. Kita adanya segitu ya udahlah kita jalan segitu sambil terus jalan. Gusti Allah mboten sare. Oh, subtitle di bawah. Istiqomah ya kata kuncinya. Iya, istiqomah juga. Nah, itu kiai gua kan kebetulan ini ya di Babakan itu ahli wirid gitu ya. Ahli zikir gitu namanya Kiai Maktum Hanan. Beliau al istiqomah khairun min alfi karomah gitu. Yeah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kesaktian para kekasih Tuhan gitu. Waduh, saya merinding. Nah, kebetulan kalau di Jakarta nih bener-bener kalau buat wirid itu malasnya minta ampun gitu kan. Iya. Baca Quran aja males banget gitu. Pas sholat doang. Serius, baca Quran. iya baca Quran pas sholat doang. Nah, paling enggak kan harus adalah yang gua istiqomain gitu. Ya udah ini ngelola media digital bincangsyariah.com. Dari awal sampai sekarang walaupun dulu pernah di Badan Bahasa atau di mana, tapi Bincang Syariah tetap Jadi dipegang. sebenarnya saat side apa jadi main jobnya itu di Badan Bahasa, di sisi lain masih ngerjain bincang syariah. Iya, iya. Dipegang terus gitu. Jadi nggak Jadi kayak dilepasin. bikin pesantren virtual Iya. gitu ya. Iya, apalagi kan ya perlu banget teman-teman santri gitu ya bikin situs-situs keislaman ini. Jadi kita santri ini jangan punya paradigma bahwa belajarnya dari Google, ini sanatnya nggak jelas dan lain sebagainya. Nah, lu yang punya sanat bikin dong pesantren biar yang belajar itu sanatnya jelas gitu kan. Nah, Jadi jangan menyalahkan keadaan. iyalah kita. Nah itu jadi kalau nggak salah itu makalahnya apa ya? Ada makalah ulama gitu yang bilang la tukrihu abnaakum ala adatikum gitu. Fa innahum makhlukun fi zamanin ghairi zamanikum. Iya. Ya Beda zaman. Iya beda zaman. Zaman sekarang nih dakwahnya gimana? Ya kita harus nyesuaiin zaman gitu. Tapi dengan munculnya Ustadz Ahong mendapatkan penghargaan Ma'arif itu, santri-santri kayak kita dulu di pesantren itu jadi apa Semangat. merubah perspektif. Dulu kan kalau kita pengen berdakwah kita harus menikahi anak kiai. Iya, iya. Biar punya pesantren. Biar punya Ini pesantren. Bahkan teman-teman saya dulu itu ada kalau ada Ning Ning itu anaknya kiai. Itu diincar, wah ini bakalan kalau gede cantik nih. Ntar kita nikahin biar kita bisa jadi Gus mengelola pesantren, biar bisa berdakwah. Nah, mungkin dengan adanya Ustadz Ahong sekarang ini perspektif santri yang dulu ada perspektif seperti itu bisa berubah. Tinggal buka YouTube. Iya. Ternyata berdakwah nggak harus menikahi anak kiai dan punya pesantren gitu. Kalau gue sih ya gue tahu diri gitu mau nikahin anaknya kiai kan gue siapa gitu. Iya. Nah biarkan Ning Ning itu yang kecewa ngeliat gue. Iya. Kecewa karena telah menolak Ustadz Ahong. Iya, ya benar apa namanya? Ya kita nggak harus ngungkapin juga ke Ning Ning Iya. gitu kan biar wah kenapa gua dulu nggak sama ini ya Ustadz Ahong. Nah, sekarang kan yang bahagia kan istri gua gitu kan. Tidak Atau harus- kiainya yang kecewa, harusnya dulu ini Ustadz Ahong saya ambil menantu ini. Kerangkeng. Tetapi memang ya apa kalau pesantren apa anak-anak santri itu kan karena mungkin keterbatasan media gitu ya, keterbatasan bacaan dan yang lain, keterbatasan dia untuk melihat dunia di luar, itu mungkin akhirnya cita-cita dia hanya terbatas di situ gitu. Tetapi di saat teknologi sudah berkembang gitu kan, kita bisa berdakwah di mana aja, perspektif itu perlahan-lahan akan berubah. Iya. Dan sudah dibabat alasnya oleh Ustadz Ahong. Udah dibuktikan lah. Udah Iya. dibuktikan. Saya pengen nanya satu hal, Ustadz Ahong. Gimana? Jadi, bagaimana Ustadz Ahong membedakan Ustadz Ahong sebagai Ustadz dengan Ibnu Haris sebagai manusia, Oh. sebagai seorang bapak? Saya penasaran. Iya, kan udah masuk TV nih ya. Udah masuk TV, berarti kalau tampil di layar sekarang harus ganteng gitu kan. Iya. Harus ini Ini sebagai elegan. Ustadz Ahong. Iya, sebagai Ustadz Ahong. Kalau Ibnu Haris sebagai ayah, sebagai teman, gitu ya biasa aja hidupnya kayak santri-santri pada umumnya. Jadi jangan ketika sungkan. iya jangan sungkan atau jangan minder gitu ya ada Ustadz Ahong mah sekarang beda ya ini penampilannya gitu misalnya kan. Ya di rumah mah biasa aja kita gitu sama teman-teman juga ya biasa gitu
ya kesederhanaan santri itu ya tetap kita jaga, kita rawat gitu. Bagian dari nilai-nilai santri itu adalah kesederhanaan itu. Iya, betul. Jadi nggak kaget sih misalnya punya HP yang 10 juta sama HP yang biasa aja gitu, ya di benaknya nih biasa aja gitu. Ngomong-ngomong masalah HP ini, saya masih ingat dulu video-video awalnya Ustadz Ahong di YouTube itu kelihatan banget kalau diambil pakai HP. Oke. Itu jangan-jangan diambil sendiri, diedit sendiri, diupload sendiri. Nggak ada, gue punya adek cewek gitu, dia yang tag-in, terus dia yang edit gitu. Oh gitu. Tapi Ada. masih emang bener ya itu pakai HP ya? Iya, pakai HP. pakai HP. Ya maksudnya kan nungguin punya kamera yang mahal-mahal, Nggak dakwah jadi-jadi. nggak jadi-jadi. Ntar nggak jadi dapat ma'rifatnya. Iya. Kalau ada yang bertanya begini, oh saya pingin nih menjadi seperti Ustadz Ahong. Nah, gimana caranya? Magang aja sama Ustaz. Itu salah satu cara. Ya magang di Bincang Syariah bisa. Lagi butuh banyak tim kan. Iya, magang di Bincang Syariah gitu, kita ajari nulis, ajari keikhlasan gitu kan. Ya kita ajari bagaimana tulisan kita ini berada di halaman pertama Google gitu, biar orang yang baca itu lebih banyak lagi. Seberapa penting emang? Penting banget karena orang nyari di Google itu kan pasti di halaman pertamanya kan, di halaman pertama sebelum dia ke halaman kedua ketiga pasti halaman pertama dulu yang di ini, apalagi yang dia butuhkan itu ada di atas misalnya di halaman pertama Google di atas. Ketika dia udah ini dapat apa yang dia cari, ya udah dia nggak bakalan ke halaman 2, ketiga, 4 kecuali orang yang penelitian mungkin ya. Gitu Bang. Tapi suka duka menjadi seorang dai itu gimana? Tentunya sebelum Ustadz Ahong merangkak naik seperti sekarang kan pasti ada di bawah gitu, suka dukanya gimana, apa aja yang dirasakan ketika berdakwah. Pernah nggak misalnya dakwah, wah ini nggak nggak otoritatif nih gitu. Oh. Cina gini, mualaf. Cina malah lagi. Iya. Ada juga gitu ya? Di YouTube Bincang Syariah kan banyak tuh gua ini ya menyajikan sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang sudah ada, misalnya tentang bahwa corona ini tanda kiamat udah deket dan lain sebagainya. Ya kita ini dong kasih perspektif lain. Oh nggak kayak gitu loh, ada perspektif lain biar orang bisa milih. Kalau perspektifnya cuma satu kan ya orang ngikutin itu karena nggak ada lagi. Nah bahkan dituduh orang Syiah gitu kan. Pernah juga ya? Pernah juga gitu. Ya nggak masalah orang Syiah atau apa gitu. Ya nyatanya tapi kan gue bukan nyantri di santri orang KKNU gitu, tapi dituduh orang Syiah. Terusnya, wah ini pemahaman hadisnya nggak jelas, nggak bener gitu. Lah gue belajar sama Ki Ali Mustafa Yaakob 4 tahun. Kutubus Sita, lu baca bahasa Arab aja belum tentu bisa. Nah makanya gue ketawa-ketawa aja kalau lihat komen kayak gitu. Tapi nggak dibalesin di komen itu. Ya kalau di Bincang Syariah kan banyak banget yang komen ya. Kalau di Ustadz Ahong dibalesin gitu, dibalesin, direspon ya. Kalau di Bincang Syariah ya udah diketawa. Kalau malam nih lagi suntuk gitu, tahajud malas gitu, baca Quran malas, ya udah ini zikirannya liatin komen gitu. Liatin komen ambil ketawa-ketawain. Kalau alhamdulillah, kalau jelek astagfirullah. Kalau mina innalillahi wa inna ilaihi Iya gitu aja. Tapi sempat nggak sih ketika baca komentar yang sekiranya bikin down gitu, menghina dan akhirnya malas bikin video lagi gitu, malas. Enggak sih, alhamdulillah. Nggak sampai. Enggak kayak Keluarga gitu. bagaimana? Kalau Aman kayak gitu. Enggak juga, keluarga ya ketawa-ketawa aja sih. Sementara ini ya, mudah-mudahan sih ke depan mudah-mudahan ke depan tetap kayak gitu maksudnya. Bahkan di fanpage-nya islami.co itu pernah ada yang screenshot foto Ustadz Ahong karena nulis artikel di islami.co kalau nggak salah, nanti kita tampilkan di video. Bahkan itu pernah bahkan di tag loh. Pernah baca nggak itu yang di fanpage itu? Apa isinya tuh? Ya kalau nggak salah ya itu sama dicaci liberal, maki lah gitu. Oh gitu. Caci maki, nggak otoritatif. Belum lihat sih. Nanti kita tag lagi. Jadi
memang nggak sampai pulang kampung gara-gara Enggak lah. dihina gitu. Siap, ya. Iya, udah dipersiapkan mentalnya gitu. Pulang kampung dia kan ke Jakarta, Bin. Oh iya, kalian aja pulang Asli ke Jakarta. Indramayu gitu. Enggak. Ya kita udah menyadari bahwa ya dai atau pendakwah itu bakalan banyak yang ini juga, banyak yang enggak sependapat dan lain sebagainya. Ya kalau kita lihat Kanjeng Nabi itu, Nabi Muhammad kan ya sampai dilemparin kotoran unta dan lain sebagainya, sampai giginya copot berdarah. Ya kita kan cuman di ini doang, di Nggak komentarin doang, nggak Sakit sakit. hati doang paling dikit ya. Nah, kalau mental kita udah terasah gitu ya, udah biasa dicaci maki, ya biasa aja gitu. Nah itu yang perlu dai-dai latih gitu ya. Di saat popularitasnya naik, itu kan banyak orang yang nyanjung gitu Iya. kan. Nah di saat ada yang nyaci maki, ngeritik, ya udah biasa aja gitu. Jadi stabil gitu. Nah, terakhir nih, Ustadz Ahong. Kalau ada yang bertanya gitu ya, Ustadz muda ini, bagaimana sih bisa istiqomah gitu untuk dakwah di rimba digital itu seperti apa? Ya, pertama dulu waktu di pesantren ya, ada senior masih saudara juga, itu sekarang pengasuh di pesantren Iklimah Al-Islahiyah Pemalang. Itu Kiai Haji Asmi Maksum. Nah, itu salah satu mentor gua waktu di Babakan. Artinya dia mengajari gua tentang ketulusan. Jadi ketika ada tamu, dia padahal nggak punya uang nih. Dia nggak punya uang, tapi tamu itu tetap dihormati, dilayani gitu, dibeliin makan dan lain sebagainya. Nah, padahal dia nggak punya uang gitu, dia nyari-nyari, gampang lah nanti uang bisa dicari gitu. Artinya itu kan mengajarkan kita sebuah ketulusan menghormati seseorang. Nah kita ketika pulang gitu ya dengan dengan profesi yang kita miliki masing-masing. Nah di dalam hal ini adalah literasi digital kaum santri gitu. Ya kita nggak punya modal awalnya, kita nggak digaji apa-apa gitu. Tapi kita senang di situ gitu. Kita mau kembangkan. Ya ketulusan itu dulu yang dibangun kalau mau kita terus maju gitu ya. Nanti dengan sendirinya ada rezeki-rezeki min haitsu la yahtasib gitu. Rezeki yang tak terduga-duga gitu. Nah itu. Terus kedua ya tadi itu kata Kiai di Babakan, Kiai Maktum Hanan, beliau berpesan al istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah, kontinuitas gitu, konsistensi itu adalah sesuatu hal yang lebih baik dari 1000 keramatnya atau kesaktian wali Allah gitu kan. Nah oleh karena itu istiqomahlah dalam bidang apapun yang kalian tekuni, apalagi santri punya literatur, punya wawasan yang beragam terkait khazanah keislaman. Kalau santri semuanya diam gitu, terus nanti ada Islam yang galak-galak tampil, ya jangan salahin juga gitu. Kenapa lu diem aja gitu kan? Jangan nyalahin Google-nya juga, belajar sama Google gitu. Nah, emang udah zamannya gitu tadi, jangan paksa anakmu seperti kamu gitu kan. Nah yang ketiga ada Kiai Ali Mustafa Yakub. Ya beliau kan ngajarin santrinya terus nulis. Jangan mati dulu kalau lu belum punya karya gitu dibilangnya. Nah itulah yang sampai saat ini gue pegang gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman santri juga ini menginspirasi teman-teman santri gitu Bung. Oke, terima kasih. Merinding nih. Itulah dia Ustadz Ahong dan pesan-pesannya yang mungkin bisa teman-teman ambil manfaatnya gitu, dan perjalanan beliau dari awal gimana, dari mulai syuting dengan HP sendiri hingga akhirnya mendapatkan penghargaan itu. Jangan dilihat Ustadz Ahong sekarangnya, tapi dilihat Ustadz Ahong ketika pertama kali dulu merintis dakwahnya itu. Nah, itulah teman-teman obrolan kita dengan Ustadz Ahong, penerima Ma'arif Award 2020. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kasih komentar dan sarannya di kolom komentar untuk tema kita pada meja redaksi kali ini, dan sampai jumpa pada meja redaksi yang akan datang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.